Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Rizka dengan NIM 23020200156. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai naskah desain inovatif yang berjudul Model Pembelajaran Mind Mapping untuk Keterampilan Menulis Teks Cerpen. Baik, pada slide kedua ada pokok pembahasan. Pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada teks cerpen, elemen, dan model pembelajaran, yang ketiga adalah inovasi model pembelajaran mind mapping, dan yang terakhir adalah simpulan. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Penggunaan model mind mapping pada materi menulis cerpen ini pernah diterapkan oleh Soleh dan Afriani pada tahun 2016. Model mind mapping juga efektif apabila diimplementasikan pada materi-materi yang rumit. Contohnya pada Maksi tahun 2017 yang mendapatkan data bahwa penggunaan mind mapping untuk materi teks Pythagoras cukup efektif untuk membuat siswa paham akan materi tersebut. Penggunaan model mind mapping cukup baik dan efektif digunakan dalam materi menulis cerpen, seperti laporan Subakti tahun 2020 yang menyimpulkan dalam laporannya bahwa mind mapping sangat efektif apabila digunakan dalam pembelajaran teks cerpen. Selanjutnya, pembahasan yang kedua ada teks cerpen, elemen, dan model pembelajaran. Cerpen diartikan sebagai cerita rekaan yang menyajikan suatu kisah dengan berpusat pada tokoh sentral. Cerpen sendiri dapat dibaca sekitar 10 menit karena jumlah kata cerpen itu sendiri sangatlah ekonomis, yaitu 500-1000 kata. Menurut Yulastri tahun 2015. Pada proses penulisan cerpen, siswa akan mengutamakan aspek menulis dalam BSKAP nomor 32 tahun 2024 menyatakan bahwa menulis ialah kemampuan menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk tulis secara fasih, akurat, bertanggung jawab, dan sesuai konteks. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis akan menerapkan metode mind mapping pada materi penulis cerpen. Alasan penulis menggunakan model mind mapping karena model tersebut lebih mudah diterapkan oleh siswa dengan ilmu pertamanya dalam praktek menulis cerpen. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga ada inovasi model pembelajaran mind mapping. Inovasi model pembelajaran mind mapping dikonstruksikan oleh penulis sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau TP ialah 3 aspek kompetensi siswa yang perlu dibangun dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. 3 aspek tersebut terdiri dari afektif, kognitif, dan psikomotorik. TP tentang menulis cerpen di buku paket pegangan guru Bahasa Indonesia kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka, maka TP tersebut ialah menulis, gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kreatif, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks fiksi menurut Gumilar tahun 2023. Selanjutnya yang kedua, penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran ialah kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan hasil belajar siswa yang telah melaksanakan pembelajaran yang sistematis dan bersinambung. Sehingga data informasi yang didapat akan bermakna dalam mengambil sebuah keputusan menurut Amrullah. Penilaian pembelajaran menulis teks cerpen dengan menggunakan model mind mapping akan menggunakan tabel skala interval. Guru akan membuat suatu patokan atau standar dalam menilai hasil kerja siswa. Patokan dan standar meliputi dari keruntutan cerita, ejaan, kosakata, dan kekonsistenan. Selanjutnya yang ketiga yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran ialah segala bahan yang mendukung pendidik atau guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Menurut Jumining tahun 2022. Materi pembelajaran menulis cerpen akan berpatokan pada buku pegangan dan LKS. Dalam buku paket pegangan siswa dan guru, terdapat cara mudah untuk merekonstruksi sebuah cerpen. Dengan adanya cara tersebut, guru akan mengajak siswa untuk belajar mengetahui apa itu cerpen, belajar tentang kaidah dan ejaan, dan belajar cara menulis cerpen. Selanjutnya yang keempat yaitu ada media pembelajaran. Media pembelajaran ialah alat atau bahan yang digunakan dalam pembelajaran untuk menyampaikan makna pesan secara jelas dan baik, serta tujuan pembelajaran yang dapat terlaksana secara efektif dan efisien, menurut Nurita tahun 2018. Pada tahap rekonstruksi, siswa akan diminta untuk membuat outline dari cerpen yang akan dibangun. Setelah sesi pembuatan outline, guru akan meminta siswa untuk maju satu persatu untuk memberikan ide rancangan cerita mereka. Pada sesi pengumpulan, guru akan meminta siswa untuk mengumpulkannya dalam bentuk digital. Setelah itu, guru boleh membuat cerpen karangan mereka menjadi satu buah antologi yang dapat disimpan ke perpustakaan.
Selanjutnya yang terakhir yaitu sintak pembelajaran. Sintak pembelajaran ialah prosedur atau langkah-langkah operasional yang dijalankan dalam pembelajaran sesuai dengan teori desain pembelajaran menurut Santiasa tahun 2007. Pada sintak pembelajaran min mapping, penulis mengurutkannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pada pendahuluan dalam pembelajaran dibagi menjadi 4, diantaranya yaitu orientasi, persepsi, motivasi, dan petunjuk acuan. Yang kedua ada kegiatan inti. Tahap ini ialah tahap di mana guru mengeksekusi model pembelajaran min mapping. Tahap pertama, guru akan meminta siswa untuk menentukan judul dari cerpen. Setelah itu, guru akan membuat semacam peta untuk melengkapi unsur-unsur dalam cerpen tersebut. Berikut peta yang dimaksud kurang lebih berwujud seperti ini. Kalian bisa lihat. Itu bentuk petanya ya. Kurang lebih seperti itu, wujudnya seperti itu. Bisa kalian lihat, bisa kalian cermati. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, penggunaan model pembelajaran min mapping terhadap proses pembelajaran menulis cerpen sangatlah efektif untuk diterapkan oleh guru. Dengan sintak yang mendukung, beserta sistem pendukung yang hadir, siswa akan cenderung lebih mudah dalam menyelesaikan tugas tersebut, sembari memahami apa saja yang terdapat di dalamnya. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.